Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Maratul Khalifah, kelas PAIO dengan NIM 201210472. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ibadah kurban. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koruba yakrubu kurban yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Istilah kurban biasanya disebut juga dengan udhiyah. Selanjutnya adalah hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib, dan sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Alasan yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib sebagaimana firman Allah pada surat Al-Kautsar ayat 1-2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak, sebab itu sembahyanglah engkau di hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurbanmu. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sedangkan alasan ulama yang berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad berdasarkan sabda Rasulullah SAW, umirtu binahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Malik bin Anas, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib untuk menyembelihnya. Selanjutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Kullu ayamit tasyriki dabahu, yang artinya setiap hari tasyrik adalah waktu untuk berkurban. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan tempat penyembelihan hewan kurban sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yadbahu wa yanharu bil musalla. Nabi SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, tempat pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban sebaiknya itu adalah dekat dengan pelaksanaan sholat Id. Selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur, tidak cacat, seperti pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah: yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tinggal giginya. Yang kedua, kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Nah, ibadah kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keridhoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging mentah dengan ketentuan: yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keridhoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging mentah dengan ketentuan: yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau dapat disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wa dhahiru.
yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Muttafaqun alaih. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil daging kurban tersebut meskipun sedikit. Selanjutnya adalah sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua adalah membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Yang terakhir adalah orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Selanjutnya adalah hikmah berkurban. Hikmah kurban sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik bagi penerima, pelaku maupun kepentingan umum. Hikmah bagi yang berkurban yaitu yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tolong-menolong, kasih, mengasihi dan rasa solidaritas. Selanjutnya adalah hikmah bagi penerima daging kurban, yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah bagi kepentingan umum. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Jadi itu tadi adalah sedikit pembahasan kita mengenai kurban. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.